Ora. Iki apa ning sik iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi di channel Bajing Tech edisi apa ya? Apa ya? Apa mah ndeleming dhewe. Edisi sore hari ini cerah sekali. Sik kameranya tak balik sik. Ora iso dibalik kameranya ngene iki ya. Edisi hari ini cerah sekali. Sik kameranya tak balik sik. Wis kameranya wis tak balik, ndak do gila weruh rupane. Edisi yang cerah sekali. Mungkin udah musim ketiga ini nek basa Jawa wis ora udan maksudnya. Edisi kali ini oh iya bane neng kono ya. Edisi hampir lebaran. Ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan. Ada beberapa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok finish. Ya kurang satu ini belum jadi. Yang itu baru dasari Mas Santri ada 1, 2. Terus itu Mas Bidul juga ndasari. Sing kae ana fish air, king wis kok men komplit. Tapi yang bukan itu yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas jadi kalau block shaker itu bekas meledak. Ya kalau meledak itu pecah shakernya pasti meninggalkan cacat. Nah, cacatnya itu seperti apa yang harus di repair, yang harus diganti, terus apakah block shakernya masih bisa dipakai lagi atau gimana solusinya biar sedikit hemat, apalagi kalau blok yang portingan. Kalau blok yang portingan kan kalau mau diporting lagi mana man diteripos ban meneh kalau ya posbannya trenteng. Nah, yang akan kita bahas itu seperti apa di Cimaja. Lanjut lagi. Sudah berbuka puasa. Mas dong ngopo? Buka Pak Komandan. Jadi gini, melanjutkan cerita yang tadi. Waduh. Apa ya mau ya? Jadi pada beberapa kasus bukan kasus kejahatan ya. Jadi pada beberapa kasus block shaker yang shakernya pecah itu biasanya ada luka di sebelah sini, luka baret. Nah di sini biasanya kan di sebelah kiri kanannya, di sebelah kiri kanan sini, sebelah kiri kanan sini. Biasanya ada bekas kayak pecahan pen shaker, bukan pecahan pen shaker geser terus baret linernya, jadi ada luka. Seperti kasus block shaker ini kemarin. Block shaker ini kemarin itu bloknya blok OB, tetapi pas dicoba di sana entah kenapa shakernya itu pecah. Terus dia itu tanya, Mas apakah bloknya bisa dipakai lagi? Nah, terus tak suruh motoin. Terus saya bilang gini, kalau baretnya itu masih di bawah lubang transfer, ya intinya masih lebih rendah daripada lubang knalpot, intinya masih bisa dipakai. Nggak perlu sampai bekas goresannya itu habis, yang penting halus saja. Yang jelas bekas lukanya itu kalau bisa
jangan sampai di atas lubang-lubang transfer bilas dan lain sebagainya. Biasanya kan cuman di bawah sini. Mengingat kalau pen piston iki kok reget ya, di resiki sik Mas Andri, dielek-elek sik. Kowe rasa sok gaya ngono engko kumat meneh ngono kuwi. Nah, ini seharian tadi ngegas 1 2 3 4 5 6 7 blok seker Mas Andri. Jadi 1 2 3 4 bidul kayak mbuh wis dikukuti paling. Dikukuti tinggal minggat. Wis dikukuti tinggal minggat metongkrong nang kono kae wong wisan kae. Bingung ngarep siji ngono. Jadi seperti itu. Duh, iya ya. Memeganginnya itu, nah itu loh. Ini masih ada bekas lukanya itu. Bukan judul lagu Luka Hati Jual Diri, bukan. Tapi ini ada kayak bekas mblaretnya. Jadi kayak bekas piston pecah terus bikin cacat ini. Nah ini kemarin OS standar OS 0, terus sekarang jadi OS 50. Nggak perlu sampai bersih ya. Kalau mau sampai bersih ya nggak apa-apa. Tapi kalau sayang sama OS-nya harus naik, nggak perlu sampai bersih, nggak apa-apa. Yang penting ini halus, permukaan linernya yang buat naik turun sekernya itu halus, walaupun ada cacatnya. Pada intinya itu jangan sampai lebih tinggi dari lubang knalpot. Kenapa kok nggak boleh lebih tinggi dari lubang knalpot? Karena karena gitu ya. Nah, wis ini iki. Nah, karena dimulainya kompresi itu awalnya dari sini. Dari lubang ini naik ke atas. Itu kalau 2 tak dimulainya kompresi dari sini. Sebenarnya dari terlebarnya ini udah mulai kompresi, tapi kan sebagian masih gembos ke lubang knalpot. Soalnya ini belum tertutup sempurna. Nah, sedangkan dimulainya kompresi waktu ini tertutup sempurna ini ke atas sini. Jadi kalau cuman cacatnya itu masih di bawah lubang knalpot seperti itu. Mana ya tadi bekasnya ya? Oh, sebelah sini. Nah, seperti itu. Ini sama yang ini kan ada cacatnya kecil. Ini nggak apa-apa. Walaupun ini juga ini sebelah dalam sini. Duh, ora fokus ya. Nah, ini nggak apa-apa. Yang penting ya sebenarnya berpengaruh, cuman sangat sedikit pengaruhnya. Kalau cuman buat spek-spek harian, yang penting itu jangan sampai lebih tinggi dari lubang exhaust paling tinggi. Seperti itu. Pada intinya bagaimana caranya biar tidak ada goresan yang lebih tinggi dari lubang exhaust, karena nanti kompresinya bisa bocor. Karena kompresi 2 tak itu dimulai dari tertutupnya semua lubang porting di dalam blok. Jadi dari sini ke atas seperti itu. Terus untuk yang lain untuk yang lain dari kemarin ada yang tanya, terus kalau misalkan itu harus sampai bersih ya, kalau mau sampai bersih ya nggak apa-apa. Misalnya nggak ada goresan seperti ini itu nggak apa-apa. Cuman kan nanti biasanya kalau goresannya terlalu dalam kan otomatis OS-nya nanti jadi lebih besar juga. Makanya kalau saya cukup dihalusin, masih ada bekasnya seperti itu nggak masalah. Yang penting ini udah halus, sudah dipoles. Kalau ini di coulter dari standar ke 50, jadi ada masih bekasnya sedikit seperti ini karena kemarin bekasnya dalam. Nah, yang bisa diselamatkan, yang penting jangan sampai tingginya melebihi dari lubang knalpot ini. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu kenapa blok baret itu masih aman, bisa dipakai. Seperti penjelasan tadi, yang penting lukanya itu cacatnya masih di bawah lubang exhaust, biar kompresinya itu enggak berkurang. Nah gitu. Terus ada pertanyaan juga kemarin, Mas, kenapa kalau blok OB sekernya biasanya lebih kasar? Dikarenakan mau kemana? Pulang, Pak. Oh, mau pulang ya. Titi DJ ya.
Her. Iki wis dadi bloke. 046. Oke. Nek dadi. Melanjutkan pembahasan. Jadi kemarin banyak yang bertanya juga, Mas, kenapa kalau blok OB itu lebih dibikin kasar suaranya, maksudnya saya kira rada ngeter daripada blok yang ori, apalagi yang blok yang KW yang udah di porting. Masalahnya gini, karena otomatis kalau blok OB itu linernya pasti lebih tebal daripada blok standar, daripada blok ori apa blok KW. Ya memang kalau liner itu ada yang lebih tebal, yang liner ori maksudnya ada yang lebih tebal, tapi cuman dia di daerah sini. Dia di daerah sini ini memang lebih tebal. Di atas dia tipis, di bawah juga dia, di agak tengah dia tipis, tapi di bawah lebih dia tebal lagi. Kenapa kok yang di bawah sini, yang sini ini lebih tebal juga? Karena ini dia nggak ada penahannya. Penahannya cuma aluminium ini. Yang blok ori loh, dia penahannya cuma aluminium ini. Jadi banyak juga kasus antara liner sama aluminiumnya ini mengkap-mengkap, boso Jawa nih, nggak rapat, jadi dipencet bisa keluar oli dan lain sebagainya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman pengaruh di suara aja, cuman di tenaga dia nggak berpengaruh banyak, karena ini hitungannya toleransi kenapa? Kalau sehernya mengembang, sehernya memuai, apalagi linernya memuai, dia masih bisa gerak keluar, jadi nggak ngejim. Nah, kenapa kok terus kalau blok OB itu koltranya lebih longgar daripada yang blok biasa? Karena kalau liner tebal itu otomatis dari metalurgi bahannya itu dia pemuaiannya lebih lambat dibandingkan pemuaian pistonnya. Jadi kalau pistonnya itu sudah memuai, terus linernya ini karena tebal dia linernya belum memuai, maka bisa dikatakan gampang ngejim seperti itu. Jadi kenapa kok blok OB biasanya sehernya koltranya lebih licin, lebih longgar daripada blok ori? Dikarenakan itu tadi. Jadi titik muai piston, maksimalnya titik muai piston itu, misalkan bloknya ini belum ikut memuai, dia masih aman toleransinya. Jadi masih licin, nggak seret. Kalau seret dipaksa terus nanti akhirnya ngejim. Itu pertama. Terus ada lagi kemarin yang apa? WA juga ada, yang komen juga ada. Itu katanya mesin yang 1 kiloan dari sini pindah kemana gitu. Kalau itu saya kurang tahu, saya juga belum ngecek juga, maksudnya itu mesin yang mana, dikarenakan untuk saat ini mesin buat liaran itu masih ada 5 mesin di sini, belum dikirim dan belum selesai riset. Jadi kalau untuk mesin liaran kita terus terang riset terus, dan risetnya pun nggak kita perlihatkan ke siapa-siapa, nggak kita upload, nggak gimana-gimana. Yang jelas ada beberapa ciri khas dari pengerjaan dari bengkel sini. Pertama, krek as pasti standar. Misalkan itu naik stroke, daunnya pun nggak pernah kita cor, nggak pernah dikasih pemadat aluminium dan lain sebagainya, itu nggak pernah. Kedua, itu dari bentuk lubang inlet kalau kita pasti kotak. Terus ketiganya, membran kalau buat liaran 1 kiloan pasti kita hisapannya standar. Soalnya peraturan di sana membran standar. Membran standar, karbu standar, remer bebas, magnet standar. CDI kalau yang bebasan boleh bebas, maksudnya modifan. Sepul juga boleh digulung ulang, tapi kalau untuk kelas standaran sepul sama CDI wajib standar. Yang jelas membran standar. Itu kalau yang dari sini. Terus kita nggak pernah bikin blok OB buat liaran. Misalkan terpaksanya besok, mungkin belum ya, mungkin kita besok bikin blok OB juga buat liaran, tetapi dengan bentuk yang lain. Misalkan ada penambahan exhaust bantu dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi untuk saat ini belum. Kita risetannya belum ke tahap itu. Untuk mesin-mesin yang kemarin yang kita kirim ke sana, bloknya nggak ada yang OB. Yang jelas krek asnya tanpa pemadat semua. Jadi untuk yang kemarin tanya, ini udah tak lurusin.
Nah, itu monggo mau seperti apa nangkepnya. Yang jelas informasinya kalau dari sini resminya seperti itu. Untuk mesin-mesinnya siapa aja, kita sengaja nggak ngasih tahu itu dari siapa, bengkel mana dan lain sebagainya. Soalnya permintaan yang punya mesin privasi. Yang jelas privasi kita jaga. Cuman kita dimintai tolong, Mas, bikinin mesin buat liaran. Ya kita bikinkan. Cuman secara informatif lainnya, maksudnya yang punya siapa, kita jaga privasi yang punya mesin seperti itu. Kalau itu cuman yang mesin liaran, sementara ada mesin-mesin yang lainnya juga. Yang buat balap kemarin masuk Suzuki Satria itu, terus mesin-mesin yang lain juga itu ada juga. Yang jelas murni kita kerjakan sendiri, walaupun ya pengerjaan kita kerjakan sendiri, tetapi kalau masalah riset dan lain sebagainya kita masih dibantu sama teman. Paham? Dibantu sama teman maksudnya koncone oke. Jadi kalau untungnya nilai plusnya kalau punya teman banyak itu, kalau suatu saat kita mumet kepentok nggarap apa nggak ketemu, kita tanya sama mereka. Kalau kita hubungannya baik sama mereka, insya Allah kita pasti dibantu seperti itu. Jadi kalau masalah riset dan lain sebagainya bisa dikatakan kita bareng-bareng. Kita minta bantuan siapa-siapa, dan nggak cuman bengkel sini aja yang ngirim mesin buat liaran 1 kiloan. Ada beberapa teman juga yang bikin. Yang jelas pemiliknya siapa kita nggak bisa ngasih tahu. Yang jelas kita riset bareng-bareng seperti itu. Untuk edisi kali ini udah malam juga, masih ada beberapa pekerjaan. Mas Andri masih meneruskan mortingi blok. Nah, sementara saya udah finish kerjaannya udah finish, udah selesai semua. Ini tinggal dibersihin sama Seri, terus tinggal dibungkus, besok berangkat. Untuk keterangan selanjutnya, nah, ini baru dikepung fish air. Tadi datang satu lagi Boswan. Untuk antrian bloknya tinggal 1 garis, insya Allah Lebaran kelar semua. Seperti itu. Ini beberapa antrian tadi, Yamaha Fish Air King ini Purworejo, terus Boswan 2 ini Yamaha Air King-nya ini morting block, ganti shock depan, terus genah ke body, dipres dan lain sebagainya. Yang jelas untuk mesin kita repair total. Sambatnya kemarin motornya kurang melakukan durane gitu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan di kolom komentar. Mohon maaf juga kalau akhir-akhir ini kita jarang bikin vlog. Gaweane lagi ora iso di sana. Baru banyak kerjaan. Jadi nggak sempat bikin konten aneh-aneh juga. Kayak itu tornado juga belum sempat top speed juga. Pokoknya masih kerjaan-kerjaan antrian, sesuai antrian kerjaan biar clear dulu. Seperti itu. Ya maklum, bukan vlogger, bukan YouTuber. Kita cuman bengkel yang kebetulan disuruh bikin YouTube. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Sambung konten selanjutnya. Jangan lupa tarawih, jangan lupa berdoa biar hidupmu lebih bermakna. Ngono kuwi. Oh, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.